di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ya, ini 18 sudah kita amankan, beberapa tersangka kami tangkap, dan ini yang perlu kami jelaskan rekan-rekan sekalian, bahwa modus operandinya adalah tersangka teror yang diungkap oleh Densus ini menerima beberapa senjata melalui e-commerce, penjualan online. 3 oknum polisi ditangkap di kasus jual beli senjata api ilegal. Ketiga polisi tersebut diklaim tidak terkait dalam jaringan terorisme. Ketiga oknum polisi itu Bribka Reynaldi Prakoso, anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bribka Syarif Muhsin, Renmin Samapta Polresta Cirebon Kabupaten, dan Ibtu Muhammad Yudi Saputra, Kanit Reskrim Polres Polsek Bekasi Utara. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan Bribka Reynaldi Prakoso ditangkap karena membeli senjata api via e-commerce. Hengki mengatakan motif Reynaldi membeli senjata api tersebut tidak berkaitan dengan jaringan terorisme, melainkan hanya hobi semata. Sementara peran Bribka Syarif Muhsin sendiri pernah diminta bantuan oleh Bribka Reynaldi untuk mengupgrade senjata. Syarif saat ini telah diserahkan ke Paminal Polda Jawa Barat. Syarif merupakan anggota Polresta Cirebon Kabupaten. Selanjutnya, Hengki menjelaskan peran Ibtu Muhammad Yudi Saputra. Hengki sekaligus meluruskan informasi yang beredar di WhatsApp bahwa Ibtu Muhammad Yudi Saputra merupakan pemangsok senjata api laras panjang kepada teroris DE, padahal bukan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan kami banggakan, terima kasih dan mohon maaf sudah menunggu beberapa waktu ke saat untuk kita memulai press conference ini. Tentunya pertama, Polda Metro Jaya selalu konsisten dan komitmen terhadap situasi-situasi dan juga komitmen untuk menjaga situasi kamtipmas yang berkembang di masyarakat. Beberapa perhatian publik tentunya rekan-rekan media juga selalu mengikuti, ya, kita selalu memberikan kontribusi, yaitu mengungkap berbagai hal kasus-kasus yang tentunya menjadi bagian daripada perhatian publik. Rekan-rekan, perlu diketahui bahwasanya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam hal ini saat ini ada Pak Direktur, Pak Kasubdit Jatanras, Kasubdit Resmo, ya, kemudian juga ada dari Intel dan juga dari Propam. Sekira pertengahan Juli yang lalu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya secara intens, ya, ini melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dalam rangka menciptakan kamtipmas yang kondusif. Perlu dipahami bersama, tentu secara teknis langkah-langkah ini terus dilakukan secara simultan atau berkesinambungan, gitu, sehingga dirasakan perlu secara komprehensif mengumpulkan semua bagian daripada hasil penyelidikan ini menjadi bagian yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan media. Banyak rekan-rekan hari ini menanyakan kepada kami Polda Metro Jaya terkait dengan adanya catatan beberapa pengungkapan, ya, yang tentunya menjadi pertanyaan pada sore hari ini. Maka kami tadi didampingi juga sekarang juga didampingi oleh Propam. Maka rekan-rekan secara teknis, ya, kita akan menyampaikan apa yang menjadi perhatian khususnya dari rekan-rekan pada pertanyaan tadi kepada Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Direktur akan menyampaikan secara bagaimana proses yang saya sampaikan tadi, proses penyelidikan ini masih terus simultan dilakukan dan kemudian sampai sejauh apa, dan tentunya pada Pak Direktur untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan wartawan yang kami hormati. Pada kesempatan sore hari ini atau siang hari ini akan kami sampaikan rilis sementara. Seharusnya ini belum saatnya kami rilis secara lengkap, tapi karena terjadi disinformasi publik dari WA yang tersebar, kemudian masuk juga ke media mainstream. Oleh karenanya kami perlu jelaskan secara dini agar tidak berkelanjutan disinformasi ini. Namun mohon maaf, pada saat rilis saat ini kami tidak akan menyebutkan nama tersangka karena operasi kami belum selesai. Rekan-rekan sekalian, bahwa berdasarkan informasi intelijen dan juga masukan-masukan daripada pengungkapan yang kami tangkap beberapa pelaku di wilayah Polda Metro Jaya, bahwa saat ini banyak beredar senjata api ilegal. Oleh karenanya kami gencar melakukan operasi bahkan sebelum ditangkapnya teroris beberapa waktu yang lalu. Contohnya rekan-rekan sekalian, sejak bulan Juni kami berkolaborasi dengan Puspom AD Angkatan Darat melaksanakan penyelidikan bersama karena kami menemukan adanya penggunaan kartu anggota palsu yang mengatasnamakan instansi TNI Angkatan Darat dan juga Kementerian Pertahanan yang notabene, saya ulangi, sejak bulan Juni kami berkolaborasi dengan Puspom Angkatan Darat untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan penangkapan terhadap jaringan peredaran senjata api ilegal yang mengatasnamakan institusi Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan, menggunakan kartu palsu seolah itu adalah asli, bahkan melakukan pelatihan-pelatihan sejenis militer padahal itu bukan militer. Kami sudah sita beberapa senjata api cukup banyak, kurang lebih 38 pucuk senjata api baik panjang maupun pendek kami sudah sita. Secara berkesinambungan, setelah kami kemarin berkoordinasi dengan pihak Detesmen Khusus 88 pengungkapan kasus teror yang ada di Bekasi, kemudian kami berkoordinasi dengan Densus 88 untuk bekerja bersama-sama mengungkap peredaran senjata api ilegal ini. Namun di sini harus dilihat rekan-rekan sekalian, ada yang terkait dengan teror dan ada yang terkait dengan delik umum, tidak pidana umum. Delik pidana umum inilah Krimum bertanggung jawab untuk melakukan pengungkapan. Oleh karena rekan-rekan sekalian, sejak terungkapnya kasus teroris di Bekasi, kami bekerjasama dengan Densus 88 dan juga kami sudah berkoordinasi untuk bekerjasama dengan Puspom TNI dan juga koordinasi dengan Puspom AD saat ini untuk kita terus melaksanakan pengungkapan peredaran senjata api ilegal. Dan perlu rekan-rekan ketahui, 2 hari yang lalu kami melakukan serangkaian penangkapan terkait penjualan senjata api ilegal ini di luar jaringan teror. Ini perlu dikatakan, di luar jaringan teror. Kami menangkap beberapa tersangka termasuk pabrik modifikator senjata api. Kami sudah sita sementara ini 18 pucuk senjata api modifikator di luar yang diungkap oleh Densus di Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ya, ini 18 sudah kita amankan, beberapa tersangka kami tangkap, dan ini yang perlu kami jelaskan rekan-rekan sekalian, bahwa modus operandinya adalah
tersangka teror yang diungkap oleh Densus ini menerima beberapa senjata melalui e-commerce, penjualan online. Jadi mereka ini tidak sering bertemu. Bahkan kami menemukan di sini akun yang digunakan tidak sesuai dengan nama tersangka teror ini. Mereka pesan senjata dari ini, kemudian dikirim, mereka tidak saling bertemu. Kami sudah ungkap kemarin pabrik modifikatornya di Semarang. Kita tangkap juga penerima senjata api. Ya. Kemudian kita dapatkan beberapa alat bukti. Nanti pada waktunya akan kami rilis secara bersamaan. Jadi total yang sudah kami ungkap Krimum Polda Metro Jaya, termasuk berkolaborasi dengan Puspom AD beberapa waktu yang lalu sebelum ini, itu adalah saat ini kurang lebih 55 pucuk senjata api ilegal. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini ada beberapa klaster yang perlu kami jelaskan di sini. Pertama, yang terkait dengan jaringan teror itu diadakan atau dilaksanakan penyidikan oleh Detasmen Khusus 88 terkait dengan jaringan teror. Tetapi di luar jaringan teror, di sini ada penjual senjata api. Ini ada beberapa jenis ya. Senjata api modifikator. Modifikator itu seperti ini rekan-rekan sekalian. Ini ada fenomena baru yang harus menjadi kewaspadaan kita. Banyak sekarang beredar senjata air gun, bukan airsoft. Air gun itu dia pelurunya dari baterai besi, pakai gas CO2. Ternyata itu bisa dimodifikasi, di-upgrade menjadi senjata api. Ini yang sangat berbahaya yang sekarang banyak beredar di masyarakat. Nah, ini senjata modifikator ini banyak disuplai oleh yang profesional, itu ada di Semarang baru yang diungkap kemarin, dan juga senjata pabrikan penjual kita. Tetapi yang cukup menyedihkan di sini rekan-rekan sekalian, ini dijual via platform e-commerce, di sana jualan online, apakah di Tokopedia, Shopee, seolah di sana adalah airsoft gun, jadi bukan airsoft gun, padahal itu senjata api maupun senjata modifikasi dari airgun ke senjata api. Kemudian klaster yang berikutnya adalah pabrik modifikator. Ini yang kami baru ungkap kemarin di Semarang. Ini adalah menyuplai termasuk ke teroris ini. Tetapi ingat, mereka tidak saling bertemu, hanya via online dengan nama akun yang berubah-ubah. Klaster yang berikutnya adalah penerima senjata api ilegal dari penjual maupun pabrik modifikator itu. Jadi 4 klaster. Pertama, jaringan teror. Yang kedua, penjual senjata api terdiri atas senjata api modifikasi yang maupun pabrikan. Ini ada senjata FNC, G2 Combat pabrikan ditemukan pada Densus. Itu sudah kita tangkap juga penyuplainya. Kemudian pabrik modifikator ini yang jadi dari airgun menjadi senjata api sudah kita tangkap juga. Dan terakhir, penerima senjata api ilegal. Dan ini secara berkesinambungan rekan-rekan sekalian, sengaja pada kesempatan ini kami tidak sebut nama tersangka dan lain sebagainya karena operasi tadi belum selesai. Masih banyak senjata yang belum kami sita. Tapi untuk meluruskan berita liar yang tidak bertanggung jawab di beredar, kami perlu luruskan. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, ke depan Polda Metro Jaya atas perintah Bapak Kapolda akan membentuk satuan tugas khusus gabungan antara Direktorat Kriminal Umum, kemudian Direktorat Kriminal khususnya Cyber, dan juga Direktorat Intelijen untuk melaksanakan operasi terkait dengan peredaran senjata ilegal ini, karena ternyata fenomena yang kita temukan justru dijual melalui platform e-commerce, penjualan online.
ini sedang dibentuk dan akan diadakan operasi secara berkesinambungan untuk menciptakan Kaptipmas yang kondusif. Selanjutnya terkait dengan anggota Polri, ini beredar bahwa beberapa anggota Polri terlibat jaringan teror. Kami perlu tegaskan di sini bahwa anggota Polri tidak ada hubungannya dengan jaringan teror. Ini beberapa yang disebutkan, ya ini informasi yang tidak benar. Ya, pertama, terkait anggota kriminal umum Polda Metro Jaya, Renaldi Prakoso, ya, itu kami yang mengamankan bersama Paminal karena yang bersangkutan menerima senjata dari salah satu penjual senjata secara ilegal, diamankan Paminal. Karena di Patsus apabila pidana tak dilimpahkan, kita pidanakan walaupun itu anggota kriminal umum Polda Metro Jaya. Yang kedua, Bribka Salif Musin, Randim sama Kapolres Cirebon. Ini benar, tetapi yang bersangkutan ini juga berkoordinasi dengan Renal Prakoso ini. Ya, jadi Renal ini pernah minta bantu buatin atau upgrade senjata dari airgun ke senjata api melalui Salif ini. Dihubungkan ke pabrik yang ada di Semarang. Nah ini kaitannya itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan teror. Yang ketiga di sini disebut ya, itu Muhammad Yudi Saputra yang di Treskrim Polsek Bekasi Utara yang bersangkutan terlibat memasuk senjata laras panjang kepada tersangka Danang Jaya R. Beningkap. Ini berita yang salah. Penyuplai senjata MNC dan G2 Combat sudah kami tangkap, itu si B. Kami tidak perlu sebut namanya saja. Jadi banyak biasanya berita yang beredar, kami harus dulu luruskan. Oleh karena ya rekan-rekan sekalian, ya, jadi sekali lagi informasi deviasi informasi atau disinformasi ini perlu kami luruskan. Operasi kami tetap berlanjut. Masih banyak senjata yang belum kami sita. Termasuk kami deteksi beberapa pabrik yang akan kami adakan penangkapan. Kami berkolaborasi dengan Densus bersama-sama, termasuk dengan TNI. Kita bersama menjaga Indonesia, menjaga kondisivitas keamanan agar tetap kondusif. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan kami banggakan, terima kasih dan mohon maaf kita menunggu beberapa waktu ke saat untuk kita memulai press conference ini.